supporter itu kayak ada awai day lah atau apa gitu. Persita itu pernah sempat diharamkan. Diharamkan. Dulu tuh pas pertama kali home base di Karawang, Ya, itu gue bener-bener nggak punya temen lah, tapi alhamdulillah nggak kesepian juga. dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel cerita kita bersama gua Parto. Kali ini gua nggak bahas tentang STM nih. Dan kali ini gua kedatangan narasumber yang berbeda nih, pastinya mantep lah. Oke, kita kenalkan dulu nih narasumber kita nih. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Dan Sehat. saya mau nanya nih, untuk saat ini nih dia kesibukannya apa nih? Kesibukannya kerja, usaha, ya nonton bola pastinya. Kerja di mana? Kalau boleh tahu dia. Kerja di Tang City Mall. Pasti mau. Dan usahanya usaha apa tuh? Usaha make up, usaha Natura Beauty Spray, banyak sih, eyelash juga. Ya. Dan untuk wanita nih, yang untuk apa namanya? Kayak cantikan atau apa bisa nih lewat dia nih. Nanti gua tag lah IG-nya nanti. Ya, jangan lupa di order. Ya. Oh iya. Ya boleh untuk perkenalkan diri dulu. Iya, perkenalkan nama saya Dea. Kalau nama tribunnya biasa dipanggil Signora Viola. Tribun punya nih. Violanita. Ladies. Iya, Ladies Violanita. Iya. Oke, dia mau nanya nih, awal mulanya nih bisa demen sama bola gitu, atau terjun lah ke dunia sepak bola itu tuh Persita ya, kecintaannya dia itu ya. Gimana sih itu, dari kelas berapa itu kalau boleh tahu? Oke. Awal mulanya sih sebenarnya cuman ikut-ikutan sama teman. Ada gue punya temen waktu SMP. Ya. Awal mulanya cuma ikut-ikutan, Om. Oh, ikut-ikutan doang. Iya. Tapi kok makin kesini kayak makin, yang awalnya gue punya beban, yang awalnya gue galau apa, tuh kalau di tribun kayaknya happy aja gitu, kayak nggak punya Bahagia masalah, gitu ya? bahagia gitu. Awal mulanya sih dari SMP ya. Awalnya cuma ikut-ikutan. Dulu juga pas pertama itu nggak berani nge-BM. Dulu tuh naik angkot. Oh, naik angkot. Iya, tapi tanpa tribun, karena kan takut kan. Iya, iya. Iya, yang ngajakin tuh dulu Argi sama Bina. Coba lah, salam-salam lah buat itu ya. Coba. Itu yang bawa dia dulu itu. Ya, Argi, Bina, thank you. Udah ngenalin Persita. Udah ngenalin apa artinya cinta sepak bola. Dan udah ngasih tahu yang namanya kesetiaan dan solidaritas. Kan kalau dari apa namanya supporter itu kan ininya bahasanya, kalau STM kan basis gitu ya. Iya. Nah kalau supporter itu Korwil. dia ini korwilnya ke mana? Kalau boleh tahu. Kalau subkorwilnya dari Pixter tentunya Viola Kado Terowongan, tapi kalau untuk korwilnya sih lebih ke Curug. Oh, ke Curug itu. Iya, Viola Curug. Oke. Oke, dia apa namanya, kan namanya supporter itu kayak ada away day lah atau apa gitu. Dia ini apa cuman di Tangerang doang atau pernah kayak on tour gitu? Kalau Awaiden sih suka juga ya, karena kan dulu di Persita itu pernah sempat diharamkan sepak bolanya di Tangerang. Makanya Persita tuh dulu apa sih namanya, home base-nya itu di Kuningan awalnya. Persita di Kuningan, terus pindah ke Karawang. Itu ya masih suka nonton sih, walaupun nggak di Tangerang lagi. Tangerang lagi itu ya. Itu apa namanya bisa diharamkan itu maksudnya apa itu, gimana itu maksudnya, dari apa, dari supporternya atau apa itu yang bilang bisa diharamkan gitu? Iya, setahu gue sih ya. Ya. Kenapa sepak bola Tangerang itu sempat diharamkan ya, karena setiap ada pertandingan Persita
itu pasti memakan korban jiwa. Korban jiwa. Iya, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah Tangerang adem lah. Adem gitu ya. lagi tuh, Tangerang adem. adem, Tangerang damai. Kita juga pernah sempet naikin hashtag Tangerang adem juga sama Persita fans dan Persikota fans tuh. Oke. Dan untuk saat ini dia masih kayak, kan sekarang kan dia ini kan kerja nih, apalagi punya usaha lah, kebentur lah sama apa namanya, sibukan dia juga lah. Tapi untuk saat ini dia masih kayak nonton Persita nggak sih? Masih nonton. Iya, karena gue pribadi kalau Persita main nggak nonton tuh kayak hati kayak apa, sedih aja gitu. Kayak iya. Ya Allah, gue nggak nonton, apalagi kalau teman-teman nonton gitu ya. Kayak misal aja deh kalau nggak nonton gitu. Sempat pernah juga sih dulu tuh, sering banget ya namanya bolos kerja cuma buat nonton Persita. Dulu tuh ngabisin kerja cuma untuk nonton Persita gitu. Iya. Dulu tuh cuti habis cuma karena nonton Persita. Jadi cuti tuh nggak pernah diambil kalau bukan nonton Persita gitu. Oh gitu. Iya. Itu nggak terbentur itu apa namanya, kayak kerjaan saat ini, apa nggak takut gitu kehilangan kerjaan cuman karena gara-gara nonton sepak bola gitu? Dia takutnya dari, kan misalnya dia bolos nih dari kerja untuk nonton Persita doang nih, jadi nggak ada pikiran untuk dikeluarin lah dari kerjaan atau apa gitu? Nggak pernah ada pikiran itu sih, yang penting nonton aja udah dulu. Nonton gitu ya. Di pecat tangganya terusan belakang lah, yang penting gue nonton Persita dulu. Berarti udah cinta banget ya sama Persita ya? Cintalah, cinta tanpa alasan kalau dekat Persita. Oke. Dan di apa namanya, Persita itu apa ya, kalau dibilang banyak lah, kayak entah kayak apa namanya, perjalanan dia nih selama di Persita gitu ya, asik apa gimana sih di kayak nongkrong lah, orang-orangnya itu yang apa namanya di tribun itu pada kayak rese atau enggak? Kalau menurut dia nih pada asik apa enggak nih? Kalau gue pribadi sih selama nonton Persita, alhamdulillah nggak ada yang rese sih ya. Karena sebenarnya gini loh, supporter itu terutama Persita fans sebenarnya orangnya tuh pada asik, baik, sopan. Kalau kitanya juga sopan kayak gitu. Tapi kan kalau kitanya mancing pasti laki-laki juga kan. Iya. Itulah terpancing gitu. Ya jadi ya asik aja sih, saling menjaga satu sama lain. Apalagi kan kalau cewek ya alhamdulillah sih. Supporter Persita fans terutama yang di Tribun Timur tuh selalu ngejaga sih. Selalu ngejagain, dan rata-rata emang ladies semua apa gimana? Apa ada salah satu kayak cowok yang ngejagain dia di tribun atau gimana gitu? Hampir semua. Iya. Karena kan ladies juga kan diharuskan di depan. Kalau di timur ya, kalau di Tribun Selatan atau Utara ya kurang tahu. Kayak gitu. Jadi solidaritasnya anak-anak Persita ini boleh juga ya, bagus lah ibaratnya kalau untuk kayak melindungi apa. Oke, dia mau nanya lagi nih, namanya di stadion gitu ya, ada nggak sih kisah sedihnya? Kisah sedih ada sih, kisah sedih pasti ada. Boleh tuh coba diceritain lu. Contohnya tuh kayak dulu pernah Persita lagi di bawah-bawahnya. Itu waktu di Liga 2 pernah pertandingan itu di Liga 1 kita degradasi. Di Liga 1? Di Liga 1 dulu degradasi. Tahun 2000 berapa itu? Tahun 2000 berapa ya Om? Lupa kalau tahunnya berapa ya. Iya, pokoknya intinya tuh itu 5 atau 6 kali pertandingan tuh berturut-turut tuh kalah. Ya sampai kita pernah Persita fans nyanyiin lagu anthem tapi ngebelakangin pemain. Iya, itu karena kayak apa sih, kayak simbolis kalau kita tuh kecewa gitu. Tapi kita tetap cinta walaupun kecewa gitu. Itu kisah sedihnya. Itu sih kisah sedihnya. Pokoknya kok tiap Persita main tuh Persita main dulu kalah itu kayak ya udahlah gitu. Gak ada lagi untuk kisah sedihnya? Udah sih itu doang berarti kisah sedihnya. Sama Persita nggak main di Tangerang lagi. Persita nggak main di Tangerang lagi? Iya, itu termasuk sedih juga sih awalnya. Langsung kemana? Mikirnya tuh Persita nggak main lagi langsung kemana?
home base-nya dulu di Kuningan. Di Kuningan. Iya. Terus ke Kenapa sih Karawang. bisa, kan di Persita kan di Tangerang gitu, kenapa bisa ke Kuningan gitu, tidak Kuningan? Karena kan di Tangerang kan udah diharamkan sepak bola. Sepak bolanya Iya. itu oleh siapa diharamkan? Oleh MUI. Bisa diharamkan gitu ya? Iya. Oke, itu untuk kisah sedih ya. Dan untuk kisah senangnya di saat tribun. Kisah senangnya tiap Persita menang itu udah pasti senang ya. Namanya supporter kan. Persita menang itu seneng, pulang juga happy. Iya. Sampai rumah juga nggak diledekin sama orang tua gitu. Seneng sih. Terus setiap di tribun tuh nyanyi, ngebass, main drum gitu-gitu ya. Itu udah seneng aja. Senang itu. Ya apalagi kalau ngegolin pasti kan rame gitu ya di tribun. Seru deh pokoknya. Sayang banget sih kalau masih muda belum pernah ke tribun. Buset. Itu dia emang sejak kapan sih itu bisa sampai cinta gitu sama Persita? Sejak kapan itu? Di saat kelas berapa itu? Coba. Sejak SMP sih Om. Sejak SMP. Kenal sama abang-abangan kayak kok asik, kok seru. Awalnya emang ikut-ikutan tapi lama-kelamaan tumbuh cinta. Dan dia ini kan rumahnya kayak di besar ya. Besar juga kan punya Persita semua ya. Iya, Persita. Itu Piala Pesteng ya. Iya. Dan kenapa bisa masuk ke Pixar gitu? Ke Kadu. Iya, nggak di Pesteng. Kenapa ya kalau lebih nyaman di Kadu sih? Lebih nyaman di Pixar karena awal mula kenal Persita, tahu Persita juga kan dari abang-abangan sana. Dari apa? Kalau di Pixar kan ya. Kalau di Pixar kan kayak cuek gitu, mungkin cueknya dikira gue bukan nggak suka Persita gitu kali ya. Terus juga kayaknya kalau udah jauh tuh kayak lebih nyaman aja gitu. Kalau deket takut ada yang ngaduin ke orang tua. Kan dulu kan gue sempet ini Om nonton Persita tuh ngumpet-ngumpet dari orang tua. Pas dulu tuh nggak dibolehin. Ya karena kan Persita tuh bisa dibilang buruk lah. Nah bukan Persitanya, maksudnya Persita fansnya di mata masyarakat gitu. Karena kan setiap ada pertandingan pasti ada korban atau pasti ada aja lah yang ribut atau mantekin gitu. Mungkin orang tua juga takut di situ kali. Ya mungkin ya namanya orang tua gitu, pikiran lah namanya. Iya. Apalagi cewek gitu. Mungkin itulah yang bikin pikiran orang tua gitu. Tapi untuk saat ini nggak dilarang-larang atau apa gitu. Alhamdulillah sih nggak dilarang lagi ya. Nggak tahu capek, nggak tahu apa ya. Nggak ngerti juga, tapi emang aku juga ngenalin abang-abangan aku ke orang tua aku sih Om. Oh jadi ke orang tua. Kayak apa namanya? Jadi biar orang tua tahu nih, oh si dia nih Persita sama si ini gitu. Jadi udahlah semenjak kenalin teman-teman Persita fans ke orang tua tuh kayak ya udah akhirnya dipercaya gitu. Oke. Nah terakhir aja nih ya, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk kayak dari Viola mana aja gitu, atau buat kayak salam-salamin untuk apa namanya kayak tribun agar apa gitu nggak rese gitu, ada nggak sih yang dilihat di mata dia gitu kalau masalah kayak supporter Persita itu benar-benar gimana, adem apa enggak semenjak main di sini? Maksudnya supporter Persita yang kelihatan dia itu pada gimana ya, kalau dibilang pada rese enggak gitu kalau di Rese enggak sih ya, alhamdulillah kalau ke dia sendiri enggak rese. Alhamdulillah saling menghargai aja sih gitu. Kalau untuk pesan-pesannya ya semoga Persita fans semakin kompak, solid, amin, setia selalu sama Persita dalam keadaan apapun, terus semangat ngedukung Persita. Dan dia ini kalau kayak tribun itu cewek sendiri doang itu apa ada teman lagi? Oh kalau gini, dulu tuh pas pertama kali home base di Karawang ya itu gue bener-bener nggak punya temen Om, gue cuma cewek sendiri. Pokoknya setiap nonton bola tuh selalu cewek sendiri gitu dulu pas masih home base di Karawang pertama-tama tuh nggak punya temen lah, tapi
alhamdulillah nggak kesepian juga, karena kan abang-abangan banyak juga, terus respect, terus ngejaga juga gitu. Tapi alhamdulillah semenjak main di Karawang lagi banyak sih sekarang Di waktu kelas berapa violanya. itu dia pas nonton di Karawang itu, waktu kelas berapa? Kelas berapa ya itu? Nggak sama ditemenin sama pacar atau apa gitu nggak? Enggak, dulu nggak punya pacar waktu itu. Iya. Berarti fokus apa namanya? Fokus Persita. Nggak ini ya, nggak apa namanya mikirin pacar gitu ya. Nggak Jadi mikirin. dia ini berangkat ke tribun itu bukan sama pacar, tapi sama abang-abangan dia gitu Iya. ya. Betul. Dulu. Sekarang banyak sih Om, ladies viola banyak, bahkan bisa dihitung nggak ratusan kali ya, mungkin ribuan, alhamdulillah gitu. Kayak seneng aja gitu sekarang punya teman banyak, punya supporter cewek yang satu visi dan misi gitu, jadi happy aja. Alhamdulillah di kalau gue pribadi pun banyak juga ceweknya gitu. Terus seru lah pokoknya, karena suka main bass juga kan. Main apa? Main bass. Main bass. Iya. Ini ya. Iya. Ya, kalau di tribun suka mukul-mukulin, makanya kalau ada yang macam-macam mukul. Keras juga ya dia, ini keras ya. Selama di tribun nggak pernah ada yang ngusilin gitu atau apa? Alhamdulillah nggak pernah. Mungkin karena gue di depan kali ya Om ya, gue kan kadang kalau di tribun tuh main bass, main alat di depan, apa sih, pasti kan di belakang gue tuh cewek, di samping gue tuh cowok kan, karena kan gue main bass itu bareng-bareng sama cowok. Iya, mungkin yang ngusilin juga nggak ada lah gitu, karena kan kita ada korlap juga yang siap ngejaga. Nah, satu lagi nih, ada juga nih kita menanya, kasih pesan-pesan lah untuk ladies violanitanya. Coba siapa aja, coba disebutin lah. Kalau disebutin banyak Om. Iya, nggak apa-apa, barangkali bisa kita undang nih untuk di channel cerita kita nih. Coba yang apa namanya, menurut dia deket lah atau apa gitu sama viola itu. Kalau untuk ladiesnya sih awal mula dari perjuangan dari Karawang dulu tuh, iya, yang paling lama tuh Iko kali ya. Iko? Iya, temen partner dari dulu gitu, maksudnya Iko tuh dulu cuma berdua doang. Terus ada lagi Teh Pariha gitu-gitu, banyak sih. Oke, kasih salam-salam lah untuk Iko lah. Barangkali Iko bisa apa namanya, mau gitu untuk di apa sih namanya, podcast di cerita kita nih. Iya. Dan dia juga mungkin banyak kayak kenang-kenangan dia di tribun atau apa banyak gitu. Sih pasti. Entah tribun sama dia lah, entah apa gitu. Kasih salam-salam untuk Ikonya dong. Iya, buat Iko, jangan lupa mampir ke channel ini. Terus tetap semangat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke. Untuk Iko aja itu ya pesan-pesannya. Iya. Nggak ada lain-lain gitu untuk kayak ladies viola iya, atau adik-adik dia lah di viola gitu. Iya, buat teman-teman ladies viola atau violanita atau Persita fans lah ya, Persita fans semua wanita, tetap semangat, jaga diri, tetap solid, dukung Persita, semangat lah pokoknya. Ya, nih kan namanya kayak Awaida ya. Iya, Awaida. Nah, Awaida itu kayak naik bis lah ya ke luar atau luar Jawa lah, entah ke daerah apa namanya, Bogor lah atau apa gitu, dari Tangerang gitu. Selama Awaida ini dia nih bisa dibilang on tour juga ya kan. Itu kalau di perjalanan ada yang kayak mantekin gak sih itu? Mantekin sih ada aja Om. Ada aja pasti yang mantekin. Kalau untuk dari siapa yang mantekin kan nggak tahu ya. Iya. Nggak bisa nuduh dari supporter mana. Intinya ada aja sih Om. Gitu. Ada gitu ya. Sampai kayak ada bis sampai pecah gitu. Dia pernah ngalamin nggak sih? Pernah. Kayak dipantekin gitu. Bisnya pada pecah lah. Pernah. Coba dari Korwil Curug sendiri itu bis pecah. Ya coba tolong diceritakan dia. Spesifik ceritanya sih kurang tahu dari mana. Intinya datang tuh dia mantekin, bis pecah aja gitu. Akhirnya kan pasti kan yang namanya dipantekin pasti kan anak Persita pada keluar semua. Ya. Kayak gitu. Kalau gue pribadi sih ya cuman taunya intinya gue dipantekin gitu. Tapi itu ada korban jiwa nggak kalau pas dipantekin itu di dalam bis atau? Alhamdulillah sih.
kaca loh atau apa? Kalau percikan kaca pasti ada. Tapi kalau untuk korban jiwa alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada, Belum, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi selamat semua lah ya. Selamat semua. Dan kalau masalah untuk dipantekin sih ya mungkin udah sering kali ya, jadi kayak biasa aja gitu. Maksudnya Berarti udah sering lah nggak yang takut. yang dia alamin itu kayak on tour itu ya, dipantek-pantekin gitu ya. Itu kan sama kayak kaca pecah atau apa itu mengganti enggak sih itu? Pasti ngeganti om. Dari maksudnya yang apa namanya supporternya gitu, dari dianya gitu yang ganti apa Iya, dari pada patungan gitu ya? supporternya pasti. Kayak semacam bis curug gitu nih, pecah. Ya pasti yang ngeganti dari curug juga. Dari curug juga. Dari curug juga. Paling terkadang dari pusatnya pun kadang ngeganti, tapi ya setengahnya gitu. Jadi patungan lah, sesama La Viola nih patungan buat bis pecah ini gitu. Jadi sebenarnya solidaritas supporter itu sih tinggi sih kalau menurut gua. Karena dia kayak contohnya tuh pahit satu pahit semua gitu, senang satu senang semua kayak gitu. Jadi kalau setiap ada bis pecah pasti kita kayak dari pusatnya tuh kayak ada open donasi buat ngebantuin bis. Kayak di inilah kayak uang kas gitu ya? Ya uang kas dari Korwil dan kadang dari pusatnya pun ngasih gitu buat ngebantu gitu. Karena kan bis pecah Banyak itu yang mengganti ya. karena kan bis pecah kan gak cuma ratusan ribu, kadang ada yang sampai jutaan tergantung pecahnya di sebelah mana. Kadang kan kalau bis pecah itu kaca depan tuh paling mahal, tahu gua gitu. Nah kan Tangerang ini kan sekarang nih kayaknya kalau dilihat-lihat sih udah adem nih. Adem, Kayak alhamdulillah adem. dari The Jack Tangerang lah, dari Persikota, apalagi Abang Persikota mah sekarang udah adem ya. Adem insya Allah. Adem. Harus ya, harus adem. Iyalah, Tangerang harus lebih adem ya Adem, kan. Nah untuk kayak apa namanya, porter nih yang biasa yang suka mantek-mantekin lah, jangan pernah lah mantek-mantekin, apa sih untungnya gitu, betul. dan apa gunanya juga gitu mantek-mantekin kayak lah dibilang nggak jelas kan gitu ya kan ya. Ya, kita kan sama-sama supporter bola gitu. Tetap satu bendera yaitu Indonesia gitu. Jadi sama-sama supporter ya udahlah saling respect aja gitu. Jangan yang namanya mantek-mantekin lagi. Ya lebih baik kayak ngurusin misalnya kayak apa namanya supporter gitu ya. Iya, Ngurusin aja kayak klub masing-masing gitu ya. Nggak usah kayak apa namanya ngejegat lah, mantekin lah, nggak jelas gitu ya kan dibilang. Karena rivalitas kita itu hanya 2 kali 45 menit, selebihnya itu kita saudara. Iya, gitu. betul. Pokoknya kita cuma memberantas satu yaitu mafia. Mafia agar apa namanya sepak bola Indonesia lebih maju makin ya. maju, betul, makin maju. Jadi emang sih apa sih sport apa sih namanya di sepak bola Indonesia ini ya yang bikin gak maju ya itu mafia bola iya, gitu betul. ya. Sulit sih emang. Iya, jadi mana ya kalau dibilangnya ininya juga timnasnya, dari timnas kita nih Indonesia ya yang kayak juara lah atau apa gitu ya, dari situ dari mafia bolanya gitu ya kan ya. Coba kalau kayak nggak ada mafia bola, timnas kita juga lebih bagus gitu ya kan. Oke deh ya, mungkin kali ini ceritanya sampai di situ aja kali ya. Iya. Nggak ada yang untuk disampaikan lagi mungkin. Ya cukup lah. Oke, terima kasih nih untuk Dea nih ya yang udah mampir di channel cerita kita nih. Iya. Dan Sama-sama Om. doain lah semoga kedepannya juga nih channel cerita kita bakal ngedatengin narasumber yang lebih bagus juga gitu. Amin. Dan apa namanya, kita juga jadi host gitu ya, baru belajar sih sebenarnya. Dan mohon maaf juga untuk para netizen nih, jangan dibully gitu ya kan. Karena jangan dibully. Apa ya, kita ini emang masih belajar lah, masih banyak pelajar, tapi harus tetap semangat kita. Oke, gitu aja kali deh ya. Iya. Oke. Siap. Oke, terima kasih nih buat lu semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?